Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Haryoto, nomor induk mahasiswa 22560009, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya, Prodi Hukum semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan tema kepemimpinan dalam perspektif hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui bahwa kepemimpinan bukan hanya dibutuhkan dalam organisasi atau pemerintahan saja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemimpin yang baik akan membawa perubahan positif, sementara pemimpin yang buruk dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan tatanan kehidupan sosial yang tidak ada ujungnya. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Josh R. Terry pada bukunya di tahun 1977, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objective. Artinya, kepemimpinan merupakan kegiatan memengaruhi orang lain agar dengan sukarela berusaha mencapai tujuan kelompok. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, kepemimpinan adalah tanggung jawab moral dan yuridis dalam menjalankan kekuasaan sesuai prinsip good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sebagai seorang muslim, kita memiliki pedoman kepemimpinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa tajalu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi." Artinya, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk memimpin, minimal atas dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ala fakullakum ra'i, fakullakum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan keadilan. Ada beberapa prinsip penting dalam kepemimpinan yang ideal atau berkarakter, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, jujur atau berintegritas, yaitu seorang pemimpin harus jujur dan konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, tablik, menyampaikan atau adil. Seorang pemimpin harus mampu bersikap adil terhadap semua pihak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, amanah, dapat dipercaya atau bertanggung jawab, siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusannya.
Yang keempat, tawadu, rendah hati, keteladanan, uswah hasanah, memberikan contoh baik kepada yang dipimpinnya. Berilah contoh dan jadikanlah dirimu sebagai contoh. Yang kelima, fatonah, cerdas dan bijaksana, keterbukaan dan akuntabilitas, terbuka terhadap kritik dan saran, serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Yang keenam, sabar dan pemaaf, sabar menghadapi ujian dan tekanan dalam menjalani tanggung jawab, serta mudah memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Yang ketujuh, dermawan, sifat kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks hukum, prinsip-prinsip ini selaras dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di era modern saat ini, kepemimpinan menghadapi berbagai tantangan baru seperti yang pertama, kemajuan teknologi informasi yang menuntut seorang pemimpin agar cepat, beradaptif, dan transparan. Setiap kebijakan bahkan kehidupan pribadi pemimpin sekalipun sekarang langsung dapat diakses setiap orang dalam waktu yang sangat cepat oleh netizen yang mampu langsung mengomentari dan mengkritiknya. Selanjutnya, krisis moral dan etika, di mana pemimpin sering diuji oleh godaan, kekuasaan, dan kepentingan pribadi hanya untuk mencari popularitas belaka atau pencitraan yang tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan di masa yang akan datang. Tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kejujuran, terutama dalam pemerintahan dan lembaga hukum, yang mengharuskan seorang pemimpin harus tahan godaan untuk berbuat KKN. Untuk itu, pemimpin masa kini tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga harus kuat secara moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip integritas kepemimpinan hukum. Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni sekaligus amanah. Dalam pandangan hukum, kepemimpinan menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab. Sedangkan dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia. Maka marilah kita semua belajar menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Setidaknya dalam memimpin diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentation title Introduce to Criminal Law. Number 1, Greeting and Introduce. Good morning everyone. My name is Iqbal Ferdiansa. Number student 22153. And today I would like to talk about criminal law. One of the most important areas in the field of law that deal with crime and punishment. Slide 2. What is criminal law? Specs. Criminal law is branch of law that defines criminal offenses, regulates the apprehension, charging, and trial suspend offender, and prescribes the penalties applicable to those found guilty. In simple terms, is this the body of law that relates to crime? Slide 3. Purpose of criminal law.
aspects. The main purpose of criminal law are 1. Deterrence, to discourage people from committing crimes. Number 2. Punishment, to penalize offender. Number 3. Rehabilitation. Number 4. Protection. Number 5. Justice, to ensure fairness and accountability. Slide 4. Types of crimes. Crimes and generally divide into two main categories. Number 1. Violent serious crimes such as rape, robbery, and drug trafficking. Number 2. Misdemeanors, less serious crimes like petty theft or public intoxication. Slide 5. Elements of a crime. Aspects, to prove that someone has committed a crime, there are two key elements. Number 1. Actus reus, to guilt act. Number 2. Mens rea, that guilty mean or intention. Without both of these elements, it is very difficult to prove a crime in court. Slide 6. Criminal procedure. Aspects. The criminal procedure involves several stages: investigation, arrest, charges, trial, verdicts, and sentences. Slide 7. Example case. Aspects. Let me give you a short example. In a murder case, the police must collect evidence, arrest the suspect, and the court must prove that the suspect not only committed the actus reus, but also intended to do so. Mens rea. If proven, the court will give a suitable punishment according to the law. Slide 8. Conclusion. Aspects in conclusion. Criminal law plays a crucial role in maintaining order, protection society, and ensuring justice. Q&A speech. Thank you for listening. If you have any question, I'd be happy to answer. Then no, thank you, sir. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Ansori desu. Ki wa leadership ni tsuite kantan ni happyu shimasu. Leadership to wa hito o ekki o shi michibiki kyodo no mokkuyo o tassei suru chikara desu. Yoi leader wa mirei suru dakke de naku jibun de mo miho o mise. Ji o attairu hito desu. Leader wa hakkiri shita vision o mochi sekinakan ga ari yoi communication ga de nakareba narimasen. Mata menban no iken okiki chimu o hagemasu koto mo taisetsu desu. Oto o leader wa unnei tatsu hito de wanaku. Minna to isho ni aruku hito desu. Watashi kara ijou desu. Minasan, domo arigatou gozaimashita.